welcome to Stemma Talk Podcast. Dan hari ini aku Monica Stefani akan menemani kalian di Why My Skin is Breaking Out, ini kata dokter. Nah, di sebelah saya ini ada bintang tamu spesial nih, ada Dr. Demar datang dari Eccles Clinic. Halo, saya dengan Dr. Demar ya. Iya, dokter sehat kan pasti ya. Oke. Jadi sebelum mulai pembahasan kita di Why My Skin is Breaking Out bersama Dr. Demar, aku mau mengingatkan lagi nih teman-teman, kalau ada voucher free treatment sebesar Rp500.000 untuk semua peserta podcast hari ini, dan juga 3 free laser 2D dari Eccles Clinic untuk 3 pertanyaan yang terbaik. Nah, menarik banget kan teman-teman. Jadi jangan pergi-pergi kemana deh, stay tune aja di sini, oke? Nah, kalau kalian kalian yang kayak pengen bertanya-tanya gitu, bisa langsung ke chat box dengan format nama, nomor telepon, ID Instagram, dan juga pertanyaan kalian pastinya. Oke. Nah, kita langsung masuk aja nih ke sesi pertama kita, yaitu mengenal breakout pada kulit kita. Sebelumnya dok, aku mau nanya dong, breakout itu apa sih dok? Breakout itu adalah kayak suatu inflamasi di kulit, itu karena infeksi. Itu bisa jadi karena skincare yang diganti, terus atau misalnya nggak cocok dengan skincare tersebut, terus atau nggak karena ada faktor yang dari luar juga bisa, terus yang menyebabkan jadinya timbulnya jerawat gitu. Jadi gara-gara itu jadi kita banyak berjerawat gitu Betul. Nah, biasanya nggak cuma di wajah nggak dok kalau breakout itu? Iya, sebenarnya breakout itu bisa muncul di mana saja ya. Bisa muncul di bagian wajah juga bisa, dan pada punggung juga bisa, leher juga bisa, di mana aja juga bisa. Yang penting setiap kulit itu pasti ada kan folikel ya. Folikel kulit itu yang bisa terjadinya infeksi atau radang gitu. Makanya bisa terjadi jerawat di mana saja gitu. Oh gitu ya dok ya. Kalau nggak salah aku pernah dengar istilah purging. Nah, kalau purging sama breakout itu sama atau beda dok? Purging sama breakout itu berbeda. Kalau dari kasusnya, biasa breakout itu dia lebih singkat waktunya, dan kalau purging itu biasa lebih lama. Nah, kalau breakout itu biasa karena kan ketidakcocokan dengan pergantian skincare sebelumnya dengan skincare yang baru, itu bisa terjadi breakout. Tapi kalau misalnya purging itu karena yang suatu kayak seperti kayak dia pergantian menggunakan bahan-bahan yang aktif gitu untuk pergantian antara sel yang baru di kulit, itu makanya bisa terjadi juga purging. Itu yang disebut, yang perbedaannya di bagian di situnya. Pada konteksnya adalah yang di perbedaannya itu si purging dan nama breakout dari segi waktu lamanya gitu. Seperti itu. Jadi purging itu jauh lebih cepat hilangnya gitu ya dok ya? Enggak, yang breakout yang lebih cepat hilangnya daripada purging. Intinya adalah dia hampir sama, cuma bedanya karena si purging itu dia tidak cocok sama dengan bahan yang aktif untuk terjadinya eksfoliat di muka. Kalau yang breakout itu tuh kayak kandungan yang tidak cocok di kulit juga, jadi bisa menyebabkan terjadi jerawat. Contohnya kayak ada bahan-bahan yang tertentu di kandungan tertentu yang tidak cocok di kulit, sensitif di kulit muka, makanya bisa menyebabkan terjadi jerawat gitu. Oh begitu ya guys ya. Jadi udah bisa tahu nih perbedaan tentang purging sama breakout. Nah, terus penyebabnya breakout itu selain misalnya kayak kurang cocok gitu sama skincare-nya, itu apa aja dok? Maksudnya yang tidak cocok dengan skincare apa aja gitu ya? Karena kan setiap orang itu beda-beda ya. Jadi kulit di muka itu ada yang cocok di sini, ada yang cocok di sini. Jadi kita nggak bisa kayak bisa pastikan yang ini cocok sama yang ini juga cocok gitu. Jadi kalau misalnya ada kandungan-kandungan, semua kandungan-kandungan yang ada di dalam skincare itu yang pasti untuk lebih bagus, tapi kadang ada beberapa yang nggak cocok di muka yang A atau yang muka yang B, itu juga tidak cocok gitu. Berarti semua tergantung sama kulit sendiri Ya, ya, kulit sendiri gitu. Terus kalau misalnya nih kita pengen cari tahu nih
ini cocok nggak ya? Itu boleh nggak sih dok kayak kita coba-coba gitu? Kalau sebagus saya, kalau emang coba-coba itu untuk ganti sebentar ini sama ganti ini itu sih sebagusnya enggak ya. Tapi kalau misalnya terjadi skincare yang kayak misalnya lebih cocok yang ini gitu kan, atau yang lebih cocok ini ya itu diteruskan gitu. Jadi kalau misalnya pengen ganti itu baiknya gimana dok? Kalau mau ganti gimana? Kalau misalnya terjadi ini mau pakai skincare yang ini, terus kalau misalnya malah lebih worse gitu ya, itu boleh langsung kayak di stop Langsung gitu. stop terus ganti yang Enggak, lebih bagus dikonseling dulu ke dokternya ke gitu. dokter. Jadi kita konsultasi dulu. Kita lihat dulu gimana kasus di mukanya gitu. Baik. Gitu ya guys ya, jangan langsung ganti-ganti, nanti memperparah gitu. Terus gimana ya dok ya? Aku tuh suka kayak campur-campur skincare gitu, kayak misalnya serum A sama serum B, itu boleh nggak sih dok? Sebenarnya boleh-boleh saja, cuman kan sekarang serum kan aku bilang setiap produk pasti ngeluarin beberapa yang kandungan-kandungan seperti apa gitu kan. Jadi kalau misalnya ternyata dia cocok sama yang ini, ya dia lakukan yang terusin aja. Tapi kalau misalnya nggak cocok, ya boleh diganti. Tapi dan tidak langsung kayak sebentar ganti. Itu tuh sih nggak bagus ya. Karena kan respon kulit juga dia udah kayak misalnya dia match sama yang ini, terus diganti-ganti itu juga nggak bagus gitu. Kalau misalnya dok, ini sih dari teman aku sih, dia itu suka mencoba serum-serum baru atau kayak skincare baru gitu dok, karena ngetrend. Tapi kadang tuh suka nggak cocok sama mukanya dia. Kalau misalnya nih aku mau gantinya itu misalnya seminggu, itu aku langsung ganti, itu boleh nggak dok? Maksudnya sebelumnya kenapa atas dasar gantinya? Dia itu kondisinya kayak nyoba-nyoba doang dok, soalnya kan kayak misalnya di TikTok nih lagi rame, lagi viral misalnya, mereka tuh lagi nyoba-nyoba juga. Iya gitu. makanya tadi yang aku bilang, bisa kalau nyoba itu ya resikonya ganti-ganti itu bisa terjadi breakout gitu. Kalau misalnya udah terjadi breakout itu tuh ya itu lebih sulit lagi gitu, malah yang lebih sulitnya kalau untuk ditangani yang selanjutnya gitu. Jadi kalau mau ganti-ganti gitu mesti konsultasi dulu ya ke dokter. Kalau kita konsultasi ke dokter, kalau misalnya dia nggak cocok sama yang produk A gitu ya, baru dia boleh konsultasi ke dokter gitu. Tapi kalau misalnya dia ganti-ganti sendiri, itu sebaiknya sih jangan ya. Ya gitu ya guys ya, jangan keseringan ganti-ganti skincare. Oke, kita langsung aja nih ke pertanyaan mitos atau fakta nih dok. Aku mau nanya sebanyak 5 pertanyaan deh. Mitos atau fakta ini. Yang pertama, facial menyebabkan breakout. Itu mitos atau fakta dok? Facial menyebabkan breakout. Itu sih enggak ya. Soalnya facial itu tujuannya adalah mengeluarkan komedo yang atau sel kulit mati, itu sih itu tidak menyebabkan breakout. Yang tadi yang aku bilang, kalau breakout itu karena dia tidak kecocokan sama satu kandungan gitu, beberapa atau mungkin beberapa kandungan yang di muka karena pemakaian skincare gitu. Jadi mitos ya dok ya? Mitos. Oke, jadi kalau misalnya facial itu kan biasanya ke dokter ya, jadi berarti dokter-dokter itu udah memikirkan tentang kandungan-kandungan yang cocok untuk kulit mereka kan ya dok, jadi nggak perlu takut teman-teman untuk facial gitu. Nah terus yang kedua nih dok, kalau jarang eksfoliasi kulit itu menyebabkan breakout, mitos atau fakta? Jarang eksfoliasi kulit itu menyebabkan breakout atau fakta? Itu bisa terjadi breakout juga sih. Bisa juga ya dok? Bisa juga terjadi breakout kalau misalnya terlalu jarang eksfoliasi, penumpukan sel kulit mati, terus penumpukan komedo, terus penumpukan juga banyak blackhead atau whitehead itu ya, itu juga bisa menjadikan breakout juga gitu, bisa dijadikan jerawat yang iritasi dan inflamasi juga gitu. Jadi lebih baik eksfoliasi itu penting, tapi don't too much gitu loh. Jadi nggak boleh sering-sering ya dok ya? Eksfoliasi perlu, tapi nggak perlu harus terlalu
sering gitu. Kalau saran dokter, eksfoliasi kulit itu biasanya berapa minggu sekali gitu? Biasa 2 minggu sekali kita lakukan, boleh exfoliate kulit 2 minggu sampai 3 minggu sekali gitu. Oh gitu ya dok ya. Terus dok, aku mau nanya bedanya kayak chemical exfoliate sama physical exfoliate tuh gimana dok? Beda. Kalau chemical namanya chemical ya, chemical exfoliate berarti menggunakan bahan kimia untuk jadinya pengelupasan kulit dan pengeksfoliat kulit juga. Jadi butuh suatu bahan cairan yang berdasarkan bahan kimia. Tapi kalau yang physical exfoliate ya seperti scrubber, kita kayak menggunakan banyak alat di facial. Nah kalau di Eclus guys itu bisa langsung datang nih facial kita tuh macam-macam. Bisa ada dari facial untuk whitening, facial buat oily dan acne, terus juga buat facial yang anti aging, buat yang kepada kayak ibu-ibu yang misalnya orang tua dari teman-teman gitu ya, orang tua teman-teman yang di sekolah juga itu bisa, kita juga ada facial. Nah kalau facial itu bisa menggunakan pakai alat-alat kalau misalnya yang fisikal gitu. Tuh guys, bisa langsung datang ke Eclus Clinic loh guys, biar kalian bisa mengkonsultasi masalah wajah kalian sampai ke solusi-solusinya supaya wajah kalian makin kinclong gitu ya guys ya. Iya betul. Nah terus dok, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada makanan tertentu yang bisa menyebabkan breakout, itu mitos atau fakta? Makanan tertentu yang bisa menyebabkan breakout. Iya benar. Itu ada beberapa orang dia untuk makanan yang seperti ini sama seperti yang ini itu juga setiap orang reaksi tubuh bisa beda-beda. Jadi makanya tadi aku bilang breakout itu banyak segala faktor. Bukan karena ketidakcocokan dari skincare, terus juga karena suatu reaksi alergik itu juga bisa ngaruh juga bisa terjadinya breakout gitu. Jadi itu adalah benar. Oke, jadi itu benar ya dok. Tapi beberapa makanan ada itu yang bisa menyebabkan breakout. Tergantung dari diri masing-masing juga Iya, ya, kadang dok, kita kan bisa lebih tahu nih kalau misalnya ada yang nggak, ada yang orang oke aja makan kacang gitu ya. Ada makan kacang, ada aja orang yang oke makan coklat, dia nggak terjadi breakout gitu. Tapi ada yang temennya juga seperti itu bisa terjadi. Makanya biasa lebih harusnya kita lebih tahu kan, aware sama diri sendiri gitu. Jadi bukan satu makanan ini nggak boleh dimakan sama sekali, itu Enggak, bukan enggak. gitu ya guys ya. Oke, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Sering cuci wajah menyebabkan breakout, mitos atau fakta dok? Sering cuci wajah sebenarnya sih bagus ya, bagus untuk cleansing ya, untuk di muka. Cuman kalau misalnya untuk menyebabkan breakout sih kayaknya itu mitos ya. Soalnya tapi ada resikonya juga kalau terlalu sering cuci muka, juga mukanya terlalu kering gitu kan. Kalau muka terlalu kering juga nggak bagus juga untuk barrier kulitnya gitu. Jadi sebaiknya cuci muka, mungkin ada kasus-kasus tertentu yang harus double cleansing gitu ya. Dia mungkin cuci muka harus lebih sering gitu, tapi nggak yang kayak terlalu sering gitu. Iya. Nah dok, tadi kan dokter nyebutin double cleansing. Double cleansing itu maksudnya gimana dok? Double cleansing misalnya dia sudah cuci muka ditambah lagi pakai misalnya kalau disebut tuh kayak micellar water, itu juga boleh diangkat lagi pakai spons, jadi itu namanya di double cleansing gitu. Jadi lebih bersih gitu lebih ya bersih dok? gitu. Oh gitu guys, double cleansing. Yeah. Oke, lanjut dok ke pertanyaan terakhir. Pasta gigi bisa meredakan breakout, itu mitos atau fakta? Kalau kita lihat pasta gigi itu juga ada banyak kandungan ya, kandungan kayak untuk pendingin gitu ya. Itu bisa juga ada beberapa kasus yang untuk bisa meredakan inflamasi pada kulit gitu. Oh jadi bisa dok? Jadi kadang bisa. Tapi ya sebaiknya gunakanlah yang kayak berbahan tumbuh-tumbuhan ya, kayak organik gitu ya, maksudnya itu kayak maksudnya aloe vera gitu ya, atau enggak tea tree yang kayak berhubungan dengan untuk meredakan inflamasi gitu, atau enggak masker wajah yang itu. Maksud itu kalau zaman sekarang pakai pasta gigi pakai pasta gigi agak ini ya, maksudnya bisa lah ya, kita mungkin dengan cost yang lebih kecil tapi kita dapat apa yang kita mau, nggak harus pasta gigi juga kan.
Oh ya, jadi sebenarnya bisa aja, tapi tergantung juga ya dok ya. Bisa aja, tapi maksud aku lebih prefer lah kita yang pasti kayak sekarang kan tidak terlalu banyak ya masker-masker yang untuk yang mengandung bahan-bahan untuk calm for your face gitu loh. Oh, Jadi ya. itu lebih bagus daripada menggunakan pasta gigi gitu. Jadi pakainya yang pasti-pasti aja ya dok Pasti-pasti ya. aja. Oke, sekian aja dari mitos dan fakta yang sudah disediakan itu. Kita lanjut ke sesi 2 yaitu tips mencegah breakout. Nah, dok, aku mau nanya tipsnya Apa nih. nih tipsnya? Gimana mencegah breakout itu biar nggak muncul lagi di muka kita? Tips untuk mencegah breakout tidak muncul di muka kita. Yang pertama kita harus rajin facial wash ya. Kita harus rajin cuci muka. Kita harus menjaga hygiene kita. Terus kalau misalnya sudah kita mencoba mencoba skincare ini, apabila kalau kita cocok, kita jangan kebanyakan kayak ganti gitu. Itu sih nggak bagus kalau misalnya kita sudah cocok sama ini ya ini aja gitu. Nah, beberapa ada kasus yang kayak pergantian skincare datang ke Ekles itu dia kayak pergantian skincare dia langsung kayak terjadinya breakout. Nah, itu kalau misalnya terjadi breakout itu lebih mungkin bukan nggak bisa sembuh ya, bukan nggak bisa sembuh, tapi mungkin penanganannya lebih ekstra, Jadi ekstra lebih dari susah ya. gitu ya, Susah sih, susah gampang ya kalau nanganin kalau jerawat ini. Cuman kalau misalnya sudah kayak gitu penanganannya lebih ekstra saja gitu, dan gitu lebih ya. butuh waktu untuk sampai dia hilang gitu ya. Jadi, Gitu jadi seperti itu. kalau udah breakout gitu susah gitu ya dok? Bukan susah, penanganannya lebih ekstra, bukan Oh susah. iya. Ngerti. Kalau penanganannya lebih ekstra, jadi kayak banyak yang terbuang gitu. Misalnya waktu, terus kayak misalnya harus memikirkan, aduh kenapa sih jerawat gitu. Nah itu kayak memicu yang stres gitu tuh juga pemicu juga untuk bertambahnya jerawat gitu. Oh jadi stres. Ya stres mikirin emosional ini, yang psikis itu juga ngaruh juga ngaruh untuk ke kulit kita kulit juga ya. wajah juga, seperti Gitu itu. guys. Baru tahu aku malah. Ya Soalnya jadi sebenarnya paling banyak ya faktor penyakit yang bisa karena stres ya. Karena faktor psikis itu juga bisa banyak ngaruh. Nggak dari segi jerawat saja, dari segala bidang. Mau dari mentality, mau mana aja juga bisa juga karena ada faktor stres gitu. jadi Insomnia pun juga. insomnia juga dok. Kalau itu faktor stres juga bisa menyebabkan insomnia gitu. Jadi tipsnya itu apa aja nih dok? Kayak supaya teman-teman bisa dapat muka yang kinclong gitu loh dok. Tips yang pertama, kalau misalnya kalau mukanya misalnya oke saja, itu boleh datang ke Ekles Klinik ya. Ekles Klinik ya, jadi kayak itu perawatan maintenance saja. Itu iya. perawatan maintenance, kita juga ada perawatan untuk maintenance. Nah kalau maintenance itu yang kita nggak terlalu too much itu, tapi kita biasa gunakan untuk yang kita ada juga laser ya. Iya. Laser itu untuk tetap rejuvenate mukanya, tetap stimulatingnya bagus, untuk kolagennya juga ada. Tapi itu kalau untuk yang mukanya oke saja gitu. Terus yang penting harus facial, setidaknya minimal 3 minggu sekali gitu untuk mengeluarkan komedo juga. Terus kalau mukanya masih oke aja, ya tetap itu aja, rutinitasnya aja gitu. Tapi kalau misalnya dia jadinya breakout, nah itu ya paling yang pertama harus rajin cuci muka gitu ya. Tapi jangan terlalu sering gitu. Terus datanglah ke dokter kalau untuk penanganan lebih lanjut, boleh datang langsung ke Ekles Klinik. Kalau datang langsung ke Ekles Klinik, jadi selain itu juga tambah juga pakai boleh ditambah pakai treatment juga gitu. Ada boleh ditambah pakai laser juga kalau misalnya sudah terjadi breakout gitu. Jadi buat teman-teman yang kayak misalnya mukanya sudah kayak timbul breakout gitu ya, maksud itu jangan kayak ngerasa, yang paling pertama tuh jangan terlalu untuk teman-teman nggak boleh terlalu insecure gitu. Emang sih pasti kita pasti ada Iya, pasti insecure ya. insecure dong, Kita pasti ada insecure, cuman
kita gimana how to control your itu loh insecure-nya tuh gimana seperti itu. Jangan takut untuk datang ke klinik gitu, jangan takut untuk konsultasi ke dokter untuk wajahnya gitu, daripada nanti kalau didiam-diamkan saja gitu ya. Kalau didiam-diamkan saja lama-lama breakout itu ya jerawat itu bisa jadi scar gitu. Nah, kalau untuk penanganan scar itu lebih agak sulit lagi gitu. Lebih sulit lagi daripada acne gitu. Tuh guys, jangan takut buat datang ke klinik, langsung aja ke Ecos Clinic. Mantap kan guys, langsung ditangani langsung sama dokter ini. Dokter ganteng loh guys, by the way. Ya buat atau apa lagi? Oke, aku mau ngingetin lagi nih dok, buat teman-teman yang mau bertanya, jangan lupa formatnya nama, nomor telepon, ID Instagram, dan juga pertanyaan kalian. Karena pertanyaan menarik akan dipilih nih sama dokter dan akan diberikan voucher free laser 2D untuk 3 pertanyaan terbaik. Gitu guys. Nah, aku mau nanya lagi nih dok, kayak rekomendasi kandungan skincare nih untuk mencegah breakout itu gimana dok? Rekomendasi untuk mencegah breakout. Sebaiknya kalau ada yang kandungan seperti yang kayak AHA, BHA itu tuh ya, itu tuh kan juga ada, tapi ada beberapa orang yang kayak untuk kandungan tersebut bisa terjadi breakout gitu. Jadi kalau misalnya untuk mencegah breakout itu menurut aku pakailah yang kayak tidak terlalu too much gitu, yang serum ini pakai semua gitu. Kalau misalnya mau pakai yang itu aja gitu loh. Kalau untuk terjadi breakout. Tapi kalau untuk ada kan jerawat yang kayak nggak timbul bukan karena bukan karena suatu kandungan tertentu gitu. Tiba-tiba dia lagi hormonal gitu ya, atau gitu-gitu, misalnya, atau enggak yang karena infeksi bakteri juga bisa terjadinya, bisa terjadinya jerawat juga gitu. Itu juga kayak hygiene itu lebih harus sering cuci muka ya, apalagi sebelum tidur itu ya. Walaupun misalnya kadang ada teman-teman yang kayak mandi kan biasa kan jam 7 ya, jam 7 malam gitu. Udah cuci muka dong pastinya. Nah, kadang-kadang ada yang keluar lagi, pergi beli makan sama keluarganya, misalnya jam 9 atau jam 8, kadang pada segitu kan, pada kayak gitu. Nah, intinya boleh lakukan cuci muka lagi sebelum tidur. Intinya benar-benar mau tidur, bukan mau kegiatan lagi gitu. Itu lebih bagus ya, daripada kayak ya biasa kan kayak itu. Saya juga dulu kayak masih seumuran ya sama Monik ya. Kira-kira kalau misalnya sudah mandi udah nggak cuci muka lagi gitu. Yang penting udah bersih. Udah bersih jam 7 kan. Kadang orang tua ngajak makan di luar gitu ya, atau nggak ngajak kemana gitu. Ya itu nanti kita udah kontaminasi dulu lagi gitu, kena debu lagi yang semua. Terus nanti abis itu pulang langsung tidur gitu. Itu juga nggak bagus gitu. Jadi lebih baik cuci muka dulu. Sebenarnya aku juga ngerasain pernah kayak gitu juga, kayak abis dari luar nih dok, aku kan kayak langsung mandi, cuci muka gitu, terus aku ngapa-ngapain lagi, terus aku langsung ke toner, terus muka jadi kayak breakout gitu dok, gara-gara ya aku nggak cuci muka dulu sebelum. Iya, pokoknya cuci muka itu penting. Terus habis itu moisturizer juga penting. Moisturizer buat di muka juga penting karena itu memperkuat ketahanan muka untuk tidak terjadinya infeksi gitu. Jadi ibaratkan kalau kita punya kita kayak mau nyusun bangunan, antara batu bata sama batu bata gitu, itu pasti harus diisi semen ya. Iya, betul. Itu seperti itulah moisturizer. Moisturizer itu seperti semen. Tanpa kayak muka yang terhidrasi itu juga kayak gampang, pasti ada, setiap batu bata itu pasti ada celah-celahnya tanpa semen kan. Nah, seperti itulah moisturizer itu penting banget untuk hidrasi di kulit wajah itu penting.
tidak terlalu kering dan tidak terlalu berminyak itu. Ah, gitu ternyata. Mm-mm. Dok, terus kayak misalnya nih ada yang nonton di sini, Iya. teman-teman belum pernah nyoba skincare nih. Aku mau nanya dong, tahapan-tahapan skincare yang benar gimana? Nah, kalau untuk tahapan-tahapan skincare yang benar, dari Ekles kita pasti selalu menggunakan ibaratnya dari cair ke padat. Nah, itu Oke. intinya dari cair ke padat. Nah, kalau dari cair ke padat, pasti yang pertama kita gunakan boleh facial wash yang kita dari Ekles. Facial wash kita juga bagus. Terus facial tonic. Iya. Kalau dari facial tonic baru kita boleh pakai, boleh ditambah pakai serum. Iya, serum. Boleh ditambah pakai serum. Nah, kalau misalnya untuk ada beberapa kasus yang tidak perlu untuk krim pagi sama krim malam, kita kita tidak kasih seperti itu. Tapi ada juga kita krim pagi yang kayak untuk yang tetap menghidrasi saja gitu. Nah, menghidrasi kulit, tetap kulit tampak lebih cerah gitu ya. Pasti pengen kan semua pakai kulit tampak Iya, lebih cerah. betul. Nah, kalau misalnya kita ada juga untuk krim yang untuk tampak lebih cerah gitu ya. Setelah kita pakai krim baru kita pakai moisturizer. Oh, jadi krim pagi dan malam itu beda ya sama moisturizer? Beda. Moisturizer itu yang aku bilang itu dia menghidrasi kulit, melembabkan kulit. Ya. Supaya kulit tidak kering yang tadi aku cerita. Seperti semen gitu ya. Tetap untuk membuat muka lebih tidak gampang terinfeksi gitu. Terus habis itu setelah moisturizer itu biasa kita boleh pakai, jangan lupa untuk pagi kita selalu pakai sunscreen ya. Sunscreen. Sunscreen is important ya. Paling penting itu untuk banyak faktor untuk menggunakan sunscreen itu, untungnya tuh banyak banget supaya kita nggak tampak lebih tua pasti. Dan kalau untuk usia remaja ya jarang ya terjadinya untuk flek ya. Iya. Kalau misalnya untuk yang ibu-ibu yang dari orang tua dari teman-teman itu kalau lebih sering gampang terkena flek gitu. Jadi sunscreen itu penting banget ya, Dok? Penting, sunscreen itu penting. Gitu guys, sunscreen penting. Oke, Dok. Iya. Ada yang nanya juga nih, rekomendasi makanan yang sebaiknya dimakan atau yang dihindari apa aja, Dok? Rekomendasi makanan yang dihindari. Sebenarnya jujur aku makan apa aja bisa, tapi kecuali pedas aku nggak bisa. Oh, pedas nggak bisa? Bisa makan pedas, cuman kalau makan pedas tuh pasti ada timbul jerawat. Iya. Nah, tapi kalau misalnya, jadi setiap orang tuh berbeda-beda. Tapi kalau mayoritasnya biasa kacang itu nggak, jangan dulu. Kacang yang mengandung coklat juga gitu ya. Kacang coklat itu lebih sering pada kasus kayak bisa terjadinya jerawat gitu. Gitu guys. Terus Dok, kan kita kadang suka gini nih Dok, suka naruh tangan di muka, tapi tangannya kan belum tentu bersih nih. Gimana caranya kita bisa mengurangi kontak dengan kulit wajah gitu loh Dok? Nah, ini paling penting nih, kalau untuk ngurangin supaya tangan kita nih nggak jahil nih ke muka gitu ya. Kita kayaknya harus lebih aware sama wajah kita. Kalau kita lebih aware sama diri kita, kita pasti bakal lebih hati-hati untuk menyentuh muka, bukan hanya tangan ke muka ya. Contohnya nyebrang jalan deh, jalan. Kayak kita pasti aware dong sama kita takut ketabrak gitu ya. Kita takut ketabrak, kita takut ke serempet gitu ya. Pasti kita lihat otomatis itu kepala pasti ngelihat kanan dan kiri gitu. Nah, seperti itulah lebih aware sama wajah. Kalau kita ngerasa lebih aware sama wajah, otomatis refleks kita pun nggak bakalan nyentuh gitu. Kita nggak bakalan nyentuh untuk gampang touch gitu ya. Untuk di muka, apalagi dalam keadaan kondisi tangan belum dicuci ya. Gitu. Terus Dok, kan aku kan suka olahraga nih. Kalau misalnya kadang kan suka keringetan nih di muka, itu baiknya ngeringinnya pakai apa Dok?
Kayak kalau misalnya untuk pakai ngeringin, handuk atau apa? kalau menurut saya yang pakai yang pasti yang handuknya yang harus bersih lah. Iya. Cuman tapi boleh misalnya kadang nggak sempat nih kalau ada sini tuh kan dia tidak boleh diberdiamin lama gitu. Yang paling fatal itu adalah kalau misalnya habis berolahraga, habis boleh mau main apa saja, basket atau apa, terus dibawa tidur. Itu nggak boleh Itu pasti. kalau afternya itu terus muka belum dicuci itu sangat tidak boleh ya, itu sangat nggak boleh. Jadi kalau misalnya kalau ya udah dilap aja sebentar, kadang suka lap pakai tangan Iya, gitu ya atau iya, gimana, itu is benar. oke aja sih. Tapi maksud aku setelah itu tetap cuci muka gitu, jangan Jadi- didiamin gitu, jangan didiamin sampai besoknya gitu baru cuci iya. muka gitu. Makanya cuci muka itu penting. Iya. Tapi kalau lagi keringetan gitu langsung cuci muka nggak apa-apa kan dok ya? Kalau lagi keringetan cuci muka ya sebaiknya jangan dulu. Apalagi Oh, kalau jadi tunggu misalnya kering dulu ya? misalnya kayak habis panas-panas langsung cuci muka, itu juga itu sebenarnya lebih bagus didiamin dulu ya. Nggak usah langsung dicuci muka gitu. Tapi jangan sampai yang kayak berlama-lama gitu kan, kadang pergi paling jalan sebentar saja sudah kayak udah kering muka, boleh langsung cuci muka gitu. Gitu guys, kalian kalau habis olahraga jangan langsung cuci muka dulu. Jadi kayak misalnya ya udah bentar, paling ngobrol-ngobrol bentar sama teman gitu ya di kelas, abis itu udah kering Bener-bener. boleh cuci muka gitu. Oh, gitu ya dok ya. Terus dok, aku mau nanya rekomendasi dokter lagi nih Apa tentang rekomendasi? masker alami gitu misalnya. Masker alami yang untuk digunakan untuk mencegah breakout Iya. ya. Masker yang biasa kalau untuk mencegah breakout itu adalah masker yang kayak mengandung yang untuk pereda inflamasi ya, untuk supaya tidak timbulnya terjadinya breakout. Kalau masker boleh dari yang masker seperti brand atau gimana nih kalau misalnya saya jelasinnya? Boleh brand bahan? atau kandungannya Oh, kalau apa? brand ya kayaknya saya nggak tahu ya. Tapi kalau di Ekles itu saya tahu maskernya, kita ada masker yang khusus untuk jerawat gitu ya, untuk tidak terjadinya breakout gitu. Tapi kalau misalnya mukanya oke-oke aja, kayak biasa kayak masker bengkoang gitu-gitu ya, itu masih oke-oke aja sih. Tapi kan aku bilang setiap orang itu beda-beda itunya, reaksinya gitu. Kadang ada yang masker ini nggak cocok sama masker ini nggak cocok gitu. Jadi kalau menurut aku bahan-bahan yang mengandung kayak tumbuh-tumbuhan itu oke-oke aja. Gitu ya dok ya. Oke, itu aja, dan aku mau ngingetin lagi nih teman-teman. Untuk yang ingin bertanya, langsung aja ke chat box dengan format nama, nomor telepon, ID Instagram, dan juga pertanyaan kalian. Dan 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan free laser 2D dari Ekles Clinic. Dan semua peserta di podcast ini tenang aja, walaupun kalian gak kepilih pertanyaannya, kalian akan mendapatkan voucher free treatment sebesar Rp500.000 dari Ekles Clinic. Alright. Mantap ya dok ya. Ya. Ini yang kita kasih free laser 2D itu, Monica tahu apa fungsinya? Nggak tahu dok, coba jelasin dong dok. Nah, kalau free laser 2D yang kita kasih itu lasernya banyak fungsi. Bisa untuk lebih ke jerawat, kalau misalnya teman-teman yang kayak punya permasalahan di muka, terus juga untuk merejuvenasi kulit juga bisa, terus juga untuk supaya mengecilkan pori-pori juga bisa gitu. Terus tapi atau enggak untuk yang kemerahan-kemerahan di wajah juga bisa gitu. Jadi kita punya laser yang itu kita sebut namanya laser 2D di klinik kita gitu. Tuh guys, pertanyaan kalian aja bisa mendapatkan manfaat seperti ini loh guys. Free laser 2D nih, kapan lagi kan ya? Iya. Oke. Kita langsung aja nih ke sesi yang paling kita tunggu-tunggu nih dok. Cara mengatasi breakoutnya nih dok. Ya, kalau breakout itu dia kalau misalnya karena pergantian skincare itu stop ya, langsung stop. Jadi jangan diteruskan. Kalau misalnya ada terjadinya breakout, misalnya pergantian dari sebelum ini oke, cocok, terus habis itu ganti itu enggak, itu langsung stop. Terus kalau udah terjadinya jerawat, kalau itu boleh langsung ditangani sama dokter, boleh dikombinasikan pakai laser kita.
Terus boleh kita kombinasikan pakai krim, ada khusus krim yang untuk jerawat. Terus boleh kita lihat kasusnya gimana gitu. Kalau misalnya masih breakout itu supaya kita cegah supaya nggak terjadi breakout, ya itu paling penting jangan coba ganti-ganti sana sini gitu loh. Gitu. Ganti gitu. Misal kalau misalnya terjadinya breakout itu macam-macam, bisa banyak faktor kan tadi aku bilang. Jadi bisa langsung datang ke Eklas gitu. Nih. Nah, Dok, kalau dari Eklas Klinik sendiri ada treatment khusus gak, Dok? Yang untuk breakout-nya sendiri? Ada pastinya, kita pasti ada untuk penanganan untuk breakout ya, jerawat ya. Tadi yang aku bilang, ya ini free laser kan, kalau untuk ada pertanyaan teman-teman yang bertanya gitu ya, nanti mungkin ada salah satu yang beruntung dapat free laser yang 2D tadi aku bilang, itu juga lebih bisa untuk jerawat. Nah, untuk selain kombinasi dari laser, nanti boleh ditambah pakai skincare yang benar-benar Eklas mengeluarkan khusus acne ya. Jadi sudah pasti tadi aku bilang dari mulai sabun cuci muka sampai ke sunscreen itu ada yang khusus untuk berjerawat dari Eklas. Gitu guys, langsung aja datang ke Eklas Klinik ya kan. Dok, aku mau nanya juga nih alternatifnya nih, kayak misalnya kita masih ragu-ragu nih untuk ke klinik tapi pengen coba sendiri dulu nih, ada alternatifnya gitu nggak, Dok? Maksudnya ragu ke klinik kenapa? Nggak, kayak misalnya masih belum yakin nih tapi merasa masih bisa sendiri gitu. Bisa sendiri untuk menangani jerawat gitu ya. Itu ada kayak rekomendasinya gitu nggak, Dok? Kalau untuk jerawat itu sebenarnya susah-susah gampang ya untuk hilang dengan sendirinya gitu. Lebih baik itu harus didatangi konsultasi ke dokter dan datang langsung ke klinik gitu. Jadi kalau ke klinik kita bisa kasih banyak treatment gitu untuk mempercepat. Sebenarnya datang ke klinik besok langsung hilang itu tidak mungkin ya. Iya, nggak mungkin Itu jadi kalau dia untuk mempersingkat waktu saja gitu loh, dan membuat muka supaya jerawat yang baru tidak timbul lagi gitu. Nah, kalau misalnya kalau tidak ditangani, didiam-diamkan saja, takutnya kalau misalnya itu lama, ada beberapa kasus yang untuk di muka, misalnya muka si A itu dia lebih lama gitu. Nah, kalau misalnya untuk acne yang terlalu lama itu bisa menyebabkan scar yang aku bilang tadi gitu. Apalagi rentan banget ini untuk SMP ya, SMP, SMA itu tuh paling gampang biasa nggak pada jerawat biarin aja deh gitu. Kadang nanti efeknya nanti di kemudian hari gitu. Bisa menimbulkan scar-nya itu ya. Scar itu ya. Scar itu seperti yang aku bilang kayak bekas jerawat yang bopeng lah kalau misalnya kata umumnya gitu ya. Gitu kayak bopeng gitu. Itu yang kayak agak lebih sulit ditangani gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalaupun penanganan sendiri ya menurut aku kalau jerawat yang itu boleh langsung datang ke klinik aja gitu. Boleh langsung ditangani daripada didiamin, belum tentu juga kan. Ini juga bakal sembuh gitu. Atau enggak ada teman saya teman aku sembuh kok didiamin aja, ya mungkin dia belum tentu kamu gitu kan, karena kan beda-beda juga ya, Dok ya. Pasti beda-beda gitu. Tuh jangan takut ke klinik tuh teman-teman bisa datang nih nggak ke untuk jerawat saja, untuk yang lebih pengen muka lebih cerah gitu juga bisa datang langsung ke Eklas kan? Klinik ya. Iya betul banget. Dia nggak perlu yang kayak untuk khusus jerawat aja nih boleh datang ke klinik, enggak. Kita banyak treatment dari atas sampai bawah juga kita banyak treatment. Tuh gitu. Guys, kalian bisa langsung aja ke Eklas Klinik, mau kalian yang kayak pengen lebih kinclong lagi sampai kalian butuh perawatan khusus, kalian bisa datang ke Eklas Klinik. Iya. Nah, Dok, kalau misalnya abis treatment nih, aku misalnya ikut treatmentnya dari Eklas Klinik. Iya. Misalnya aku dari treatment itu ada pantangan gitu nggak, Dok? Pantangan seperti gimana? Pantangan kayak setelah treatment itu? Treatment berbeda-beda. Setiap treatment itu berbeda-beda pantangannya. Iya.
Tujuan utama dari datang ke klinik itu apa misalnya? Misalnya, Ada kalau untuk yang untuk kasus remaja atau untuk yang udah tua atau gimana? misalnya kan aku kan masih Monica remaja ya. ya. Monica ya. Kadang Monica datang ke klinik hanya untuk ini, kalau mau aku lihat Monica mukanya bagus ya. Monica mukanya bagus, kayaknya masalah mungkin kita tetap maintenance saja kalau datang ke klinik. Jadi jangan ngerasa kayak muka gue udah oke nggak datang ke klinik itu kan. Maksud itu tetap kita banyak treatmentnya, tidak hanya untuk jerawat, untuk tetap rejuvenasi kulit juga kita ada bagus, untuk menstimulasi kolagen di muka juga kita ada. Terus untuk beberapa kasus yang kayak pengen pencerahan juga ada gitu. Tapi kalau misalnya yang kayak mukanya agak sedikit bermasalah nih, misalnya yang kayak breakout ini nih, itu ada pantangannya nggak dok? Pantangan buat Abis dari treatmentnya itu? Nggak, kita lakukan treatment. Pantangannya adalah ya tetap harus makainya rajin. Tetap kalau mau setelah mau treatment maupun sebelum treatment juga banyak pantangan. Kalau misalnya terjadinya udah breakout ini, kayak misalnya nggak boleh memencet jerawat, itu tidak boleh. Mengeluarkan dengan paksa gitu, itu juga nggak boleh. Terus juga too much touch ya, jangan terlalu sering disentuh juga nggak boleh juga gitu. Hygiene-nya juga harus lebih bersih, dari mau segi tempat tidur juga, mau tangan nggak tangan saja gitu yang harus bersih gitu ya. Nggak rajin cuci muka juga, dari tempat tidur juga kayak bantal juga harus lebih sering dicuci gitu. Berarti hygiene-nya itu Hygiene-nya ya. juga, terus faktor emosional juga diatur juga, psikisnya dia tidak terlalu stres juga ini diatur juga. Jangan makan obat-obatan yang mengandung makan beberapa obat-obat yang menstimulasi hormon juga, itu juga tidak boleh gitu. Nggak boleh ya dok ya. Banyak sih pantangannya gitu. Harus lebih aware sih sama diri sendiri gitu. Jadi kita kan lebih tahu. Harus positive thinking juga ya dok ya. Harus positive thinking juga. Misalnya tuh jerawat saya pasti bisa kelar. Gitu guys. Positive thinking, hygiene-nya harus bersih, dan juga jangan minum obat-obatan yang ini ya dok. Iya, yang menstimulir hormon gitu. Dok, kalau misalnya nih aku abis treatment mau coba masker yang dari influencer gitu. Kalau habis treatment? Aku mau nyoba masker alami gitu. Treatment seperti apa? Yang kayak misalnya breakout ini. Untuk treatmentnya untuk breakout gitu. Lebih bagus sih jangan dulu ya. Karena kan muka juga lagi bermasalah gitu. Jadi jangan ini. Ya makanya tadi aku bilang jangan too much gitu. Jangan terlalu, mungkin aku nggak bisa bilang brand yang itu jelek atau bagus juga nggak bisa ya, karena kan aku belum tahu gimana reviewnya gitu, gimana apa isinya gitu. Itu juga bisa bukan apakah dia ada side effect after treatment dari Ekles gitu-gitu juga, itu aku nggak tahu. Jadi aku nggak bisa pastikan tidak boleh pakai itu belum tentu juga gitu. Tapi kalau misalnya yang kayak cuman maintenance saja gitu nggak apa-apa? Kalau maintenance yang kayak itu boleh-boleh aja sih. Kadang kayak misalnya mau coba produk ini gitu, misalnya gitu ya, boleh-boleh, tapi ya masih itu nggak boleh terlalu sering diganti-ganti gitu. Sebenarnya boleh, yang penting nggak. Misalkan kita tujuan misalnya mau pakai serum itu apa, pengen kulit lebih cerah atau gimana? Misalnya Moni misalnya pengen coba ini tapi enggak deh, coba ini gitu kan biasa kan. Kenapa pengen coba-coba seperti itu? Sebenarnya itu banyak, kalau dari aku itu karena terinfluence aja sama influencer misal influencer bilang bisa ini gitu ya, misalnya kayak efeknya apa biasanya kalau yang bikin yang tergoda gitu ya. Kayak misalnya aku kan suka nonton beauty vlogger, mereka kayak ngerekomendasiin, ini masker ini bagus di muka gue, efeknya gini, ada efeknya gini, misalnya efeknya bikin brightening, terus habis itu menghilangkan acne gitu-gitu. Iya, makanya kalau maksud aku itu juga aku nggak bisa katakan dia salah atau benar ya. Cuman kalau kalau dia sudah terjadi kayak gitu, lebih bagus jangan kayak ganti-ganti terlalu banyak. Boleh-boleh aja sih coba-coba gitu kan, tapi jangan kayak sebentar ganti, tapi ya risikonya ya bisa terjadi breakout ya gitu. Nah maksud aku kalau kamu udah menemukan cocok ya itu saja gitu.
Apa kalau mau yang mengandung bahan-bahan alami aja, yang kayak aloe vera yang aku bilang gitu ya. Yang pasti-pasti aja alaminya. Kalau misalnya kayak ada beberapa bahan-bahan kimia yang kayak itu juga bisa terjadinya breakout gitu. Gitu ya. Baru tahu aku guys. Teman-teman pasti udah banyak juga yang baru tahu tentang ini itu yang udah dijelaskan sama dokter hari ini. Oke, kita ke sesi pertanyaan nih dok. Iya. Dokter boleh sambil minum loh dok. Oh boleh Ini boleh ya. Kita minum kali ya. Iya kita minum. Ini apa ya? Ini kopi se-Indonesia ya? Iya ini kopi se-Indonesia. Enak banget guys. Aku pernah nyobain. Kalian kalau pengen nyobain juga bisa datang ke outlet Gading Serpong, persis di bawahnya Ekles Clinic Gading Serpong di Ruko AA4 nomor 7 dan 8 Jalan Boulevard Raya Gading Serpong, West Pakulonan, Kelapa 2 Tangerang. Nah teman-teman, aku mau ngingetin lagi tentang pertanyaan kalian. Nah kalau kalian ingin bertanya bisa langsung buka chat box dengan format nama, nomor telepon, ID Instagram, dan juga pertanyaan kalian. Karena 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan free laser 2D dan juga teman-teman jangan khawatir, teman-teman juga dapat free voucher treatment sebesar 500.000. Aduh, Yuk kita minum yuk. Aku mau buka. Nggak mungkin ini kan, teman sendiri. Ayo kita minum. Oke, cheers. Gimana nih? Seger banget ya dok ya. Iya kopinya berasa banget. Oke, kita sekarang kayaknya langsung pilih aja nih dok pertanyaan yang menarik buat dokter. Mana Dibacain nih menarik dok, ya? dibacain. Saya mau cari bukan yang pertanyaan menarik, nama yang menarik. Nama Oke, siapa dok, yang oke, menarik dok. ya? Boleh langsung Oke, aku bacain ya, dok, ya. Anindya Adara aja. Pertanyaan pertama dari Anindya Adara. Sebenarnya dari usia berapa sudah boleh treatment laser di beauty clinic dan lasernya jenis apa dok? Sebenarnya untuk usia remaja sudah boleh ya, sudah remaja sudah boleh lakukan treatment laser. Tidak ada pantangan untuk kalau treatment laser ya. Untuk kecuali kalau misalnya dia ada sebelum before-nya dia punya history yang habis laser dia begini gitu. Itu mungkin itu sebaiknya jangan. Tapi sebanyak ini kasus ya nggak pernah ya ada yang kayak pantangan untuk laser ya. Kecuali kalau untuk bahan-bahan kimia yang dipakai itu ada beberapa untuk kasus pantangan gitu. Tapi kalau laser sih so far sih dia oke ya hasilnya. Nggak ada yang kayak hasilnya yang merugikan gitu enggak. Tapi kalau remajanya itu bolehnya dari umur berapa dok? Kelas-kelas umur 2 SMP kali udah boleh. 1 Udah SMP, boleh 2 ya? SMP, 3 SMP itu juga udah boleh. Untuk beberapa laser gitu. Gitu guys, jangan takut guys buat laser. Oke, kita langsung ke pertanyaan kedua ya dok ya. Ini dari Regina. Dok, kalau misalnya udah ada acne scar, untuk laser kira-kira harus berapa kali ya sampai benar-benar bopengnya itu rata? Dan gimana cara mengatasi jerawat yang sembuhnya atau hilangnya tuh lama banget, padahal nggak lagi siklus period? Gimana tuh dok? Banyak ini pertanyaannya. Iya, satu-satu dulu nih dok. Kita jelasin satu ya. Iya. Kan tadi ya kalau misalnya udah ada acne scar. Acne scar berarti dia beda acne scar, berarti dia sesudah acne berarti meninggalkan scar ya. Iya, meninggalkan scar yang kayak biasa kita sebut bopeng ya. Nah untuk laser yang ini aku nggak bisa memastikan berapa kali, tapi kalau sudah melakukan laser sampai 3 kali sampai 5 kali itu pasti tekstur wajahnya lebih better. Untuk beberapa gelombang kan ibaratnya seperti penampang kulit ya. Penampang kulit itu kan harusnya datar gitu ya, kalau kita ngomongin datar. Nah untuk beberapa kasus yang sekarang itu ada yang menyebabkan terjadinya
ketarikan kulit ke bawah gitu, atau enggak bukan karena ketarik juga bisa, karena emang udah bentukannya seperti scar itu juga sudah bisa seperti itu. Nah kalau misalnya untuk treatment berapa kali bisa dilakukan sering gitu, tapi dengan tidak harus kayak misal hari ini lakukan treatment, besok treatment, besok treatment, nggak gitu. Kita lihat ada proses healingnya, proses penyembuhannya. Jadi nggak tiap hari gitu Nggak, treatment? misalnya datang gini teman-teman, ya misalnya datang hari ini, besok datang, nggak gitu. Misalnya kita datang hari ini, kita mungkin 2 minggu sampai 3 minggu lagi suruh pasien datang lagi, treatment kita lagi, dan itu bisa dilangsungkan. Setiap orang scarnya berbeda-beda, tergantung kedalamannya, tergantung kasusnya. Jadi Misalnya nggak benar-benar ada ini cuma 5 hari gitu, enggak kan? Nggak ya? bisa, aku nggak bisa memastikan kayak misal, oh ini pasti 3 kali nih gitu, ini pasti 4 kali, nggak bisa. Respon efeknya pun nggak bisa kita kayak, ada ternyata dia lebih baik itu lebih dengan untuk 3 kali dengan kasus ringan ya. Iya. Itu bisa lebih bagus gitu, dan itu banyak banget ya treatment untuk orang melakukan treatment scar ya, karena kan scar itu kayak kelihatan sekali ya. Iya, gitu kelihatan kan. banget sih. Kelihatan banget kalau misalnya terjadi scar gitu. Terus tadi pertanyaannya apa lagi? Aku mau nanya nih dok, kalau ini aku dulu deh. Kan kita nih lagi masa pandemi ya, kita harus pakai masker kalau mau keluar-keluar, apalagi ke tempat publik gitu. Nah, temen aku malah jadi breakout gitu gara-gara pakai maskernya terlalu lama. Itu gimana ya dok ya? Nah kalau masker yang terlalu lama, tadi kayaknya kelewat deh satu, ada pertanyaan Regina ya tadi ya. Iya tadi ini. Yang kayak yang susah hilang, jerawat hilangnya tuh susah banget ya, Iya, lama iya. banget sembuhnya gitu Iya, ya. iya. Kalau misal untuk kasus yang itu emang harus ditangani langsung ke dokter ya. Boleh diterima juga pakai laser juga, boleh diterima pakai ditambah lagi dari faktor eksternal sama internal mendukung semua. Dari misalnya dari dokter juga, konsistensi antara pasien sama dokter juga harus konsisten ya. Jadi nggak bisa kayak saya aja yang berperan gitu. Diri juga berperan, karena yang punya Anda kulit, siapa ya. gitu kan. Nah, makanya jadi dua-duanya harus saling sinergi gitu ya. Terus habis itu kalau ya pas kan lagi nggak siklus yang tadi yang menstruasi Iya, iya. katanya ya. Nah kalau misalnya tetap timbul, nah itu kita emang susah gampang, makanya itu harus ditangani gitu. Langsung datang ke klinik, ke Ekles itu bisa langsung, bukan aku bilang bisa langsung bersih, tapi pasti ada perubahan gitu daripada seenggak-enggaknya didiamin. mengurangi itu ya dok ya. Tuh untuk Regina bisa langsung datang ke Ekles Klinik ya, biar ditangani langsung sama dokternya. Nah yang pertanyaan tadi nih dok, tadi masker gimana ya, nih? kenapa? Soalnya kan aku juga sering banget nih kena breakout gara-gara masker, temen aku juga kena. Itu gimana ya dok? Nah masker ini yang khasnya kalau untuk masne itu tuh dia pasti kenanya di sekitaran wajah. Iya di sini nih. Sekitaran sini ya. Iya. Nah itu paling penting untuk mencegah terjadinya akne pada saat memakai masker saat pandemi gini ya. Kita harus sering ganti maskernya. Kalau bisa setiap 3 jam sampai 4 jam sekali ganti masker. Oh ada waktunya gitu ya 3 untuk jam ganti? sampai 4 jam waktunya itu tujuannya bukan hanya bilang hanya ganti waktu 3 jam, ada maksud di balik itu supaya nggak terjadi adanya infeksi dari mulut. Mulut kita ini kan maksud itu sumber infeksi ya. Itu karena emang makanan atau gimana gampang, udara tuh kayak gampang bakteri itu gampang berkembang biak itu di bagian mulut. Nah bagian mulut ini nih yang kayak sering kayak kita ngomong gitu ya, masker ketutup, pengap, terus infeksi kulit, ditambah lagi pori-pori lagi besar, tersumbat, terus diinfeksi sama bakteri, makanya bisa terjadinya masne. Masne ya kita sebutnya. Jadi ibaratnya jerawatnya itu khusus di bagian mulut gitu, dekat sekitaran sini. Nah kalau misalnya seperti itu ya harus ke dokter gigi juga, itu ngaruh. Itu ngaruh juga dok? Kayak ke dokter gigi lihat misalnya tuh karang giginya gimana. Baru tahu aku sih. Iya dong, itu kan sumber infeksi, sumber transmisi bakterinya gitu. Jadi gampang berkembang biaknya selain juga. ke dokter kulit juga ke dokter gigi gitu. Misalnya kayak giginya ternyata juga banyak bolongnya, banyak ininya, banyak karang giginya.
itu juga ini Berpengaruh ya? bisa berpengaruh juga gitu. Gitu. Tambah lagi baterai itu gampang suka banget yang kayak agak lembab-lembab gitu kan. Bener sih, Kayak bener. misalnya yang apalagi kalau misalnya terlalu masker itu juga bisa berpengaruh gitu. Gitu. Jadi kalau kalian mau keluar-keluar pakai masker 3 sampai 4 jam ya, Dok ya. Tidak memangnya ganti maskernya sekali. Kalau misalnya udah sering timbul udah kayak timbul jerawat di bagian sekitar mulut. Nah kalau misalnya udah oke, misalnya ternyata kok belum sembuh juga, itu boleh datang langsung ke klinik gitu. Kadang ada kayak orang kayak lepas masker dia udah hilang jerawatnya, tapi kalau pakai masker Mulai dia lagi. mulai lagi. Kadang makanya tadi yang seperti aku bilang ganti 4 jam sekali. Tapi kalau misalnya masih ada, boleh langsung datang ke Eklas Klinik gitu. Tuh guys, kalau kalian merasa bermasalah sama kulit kalian atau kalian cuma pengen biar lebih glowing nih, bisa datang ke Eklas Klinik. Oke Dok, kita bacain pertanyaan terakhir nih, yang best pertanyaan nih. Dari Desri, menurut dokter usia remaja sudah cukup skincarean atau diwajibkan treatment ke klinik juga? Jawab dulu itu Dok. Menurut saya usia remaja itu udah harus skincarean ya. Sudah harus skincarean, udah cukup kok untuk lakukan skincare. Cuman yang aku bilang jangan too much gitu. Iya. Pakai ini. Nah itu maksud aku, temukanlah yang kayak misalnya oke, bahannya ini saya cocok gitu kan, itu boleh dilanjutkan gitu. Dan kewajiban untuk treatment di klinik juga tergantung kasus. Misalnya Desri tadi ya, Desri misalnya pengennya apa gitu, misalnya ada bekas luka atau bekas jatuh. Yang misalnya gini kan, biasa anak muda SMP cewek gitu ya, sering pasti ada jatuh kan, dan meninggalkan bekas di kaki. Betul. Kadang ada beberapa atau enggak keloid. Jadi penanganan di Eklas Klinik itu banyak gitu. Jadi nggak cuma hanya untuk jerawat aja gitu, enggak. Untuk keloid itu juga kita ada gitu. Untuk kalau teman-teman yang punya keloid ataupun kayak misalnya bekas koreng di kaki kan, misalnya misalkan pakai rok gitu ya, kan kayak kelihatan gitu. Itu kadang juga suka insecure juga kayak sih. misalnya gimana nih, atau enggak yang lutut hitam, atau enggak siku yang terlalu hitam gitu. Nah itu juga kita ada penanganannya gitu, untuk supaya lebih tidak kelihatan hitam gitu. Terus juga banyak juga kayak misalnya ada beberapa kayak misalnya ada yang scar juga, itu juga kita juga ada penanganannya untuk scar juga. Jadi nggak harus kayak ini wajib ke treatment gini, nggak. Maksudnya apa kebutuhan Desri nih, kebutuhan Desri misalnya apa, setiap orang kan beda-beda. Kadang ada yang misalnya si Ana punya keloid, Desri kan nggak punya gitu, tapi kan si Ana ini perlu di treatment dong. Benar. Si Ana ini perlu di treatment, si Desri enggak. Karena Desri nggak ada keluhan atau gimana, tapi si Ana usianya sama-sama remaja dengan Desri, tapi kan si Ana ini wajib di treatment gitu loh. Karena apalagi kalau keloid yang ada di cewek ada di leher gitu kan, ataupun di muka gitu kan, itu kan kayak dia bisa menimbulkan faktor yang kayak insecure-nya terlalu berlebihan dong, pasti stres juga gitu. Terus pertanyaan selanjutnya itu, mulai usia berapa baiknya kita mulai treatment Dok? Treatment seperti apa? Ya, treatment misalnya treatment yang kayak ini ya, misalnya tergantung usia berapa, itu remaja sudah boleh treatment kita gitu. Aku bilang treatment kita tuh banyak, jadi nggak bisa kayak satu biji gitu kayak misalnya yang ini gitu. Tapi kalau sebaiknya usia berapa, ya usia sekarang remaja sudah boleh datang melakukan treatment gitu. Jadi dari remaja juga udah boleh. Udah boleh, gitu. Nggak ada yang ada batasan. Misalnya umur 13 boleh, 14 boleh, nggak boleh aja. Kalau misalnya ada misalnya Desri sudah mengalami keluhan gitu, itu boleh langsung datang ke Eklas Klinik gitu. Yang penting udah ada masalah dari kulit itu boleh treatment gitu ya Dok. Yang penting kan apa permasalahan kamu gitu. Misalnya yang tadi aku bilang contoh, lutut yang hitam, sikut yang hitam, bekas luka yang di kaki, itu juga bisa. Ya itu sudah boleh dilakukan gitu. Gitu Dok.
Terus pertanyaannya, apakah ada efek samping yang negatif di kemudian hari? Efek samping dari yang treatment Iya, seperti treatment. apa gitu misalnya. Iya. Efek samping di kemudian hari tidak ada ya, nggak ada efek samping yang di kemudian hari gitu. Kemudian hari itu berarti nantinya ya mungkin 10 tahun lagi gitu ya, bertahun-tahun lagi gitu, enggak. Biasa itu tidak ada efek sampingnya untuk kemudian hari. Mau treatment apa aja itu tidak ada. Jadi nggak apa-apa ya, Dok? Tapi ada efek samping yang kayak langsung, misalnya contohnya ada beberapa kasus yang harus dipiling. Nah, efek sampingnya ya mungkin muka merah, Ya, muka mengelupas sedikit gitu. Itu efek samping langsung gitu. Nggak ada yang kayak terjadi 20 tahun lagi gitu, nggak ada. Jadi nggak jangka panjang gitu ya, Dok? Nggak ada. Kecuali kalau treatment itu dimakan, misalnya nelan obat. Nelan obat, kayak misalnya nelan obat itu terus-terusan, nah itu ada efek samping untuk jangka panjang. Kalau kita kan tidak ada, untuk beberapa kasus saja untuk minum obat, itu pun obat yang kita kasih bukan obat untuk gimana-gimana, itu hanya untuk obat antibiotik ya, kalau untuk kasus jerawat. Tapi kalau kita nggak ada yang kayak untuk langsung nelan, kayak untuk terus-terusan diminum, tidak ada. Jadi cuman untuk sementara aja ya, Dok, ya, kalau obat-obatnya itu? Kayak misalnya kayak ada biasa dipakai untuk ada yang obat pengurus badan, kita juga ada. Itu ada juga, Dok? Tapi nggak untuk remaja gitu. Biasanya kan iya. ibu-ibu gitu, itu juga dipakai, tapi nggak ada untuk efek jangka panjang gimana tuh, enggak. Oh gitu ya, Dok ya. Terima kasih dokter untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita hari ini. Gak berasa banget kita udah nemenin kalian semua selama 1 jam. Seru banget ya, Dok ya, kita ngomongin dari awal apa itu breakout, sampai cara mengatasinya, sampai tips-tipsnya juga udah diberikan nih buat teman-teman. Nah, aku juga mau berterima kasih sama dokter untuk bersedia datang ke sini dan berbagi di podcast tema hari ini. Terima kasih juga untuk para peserta yang udah setia menonton sampai akhir, dan terima kasih juga untuk Kopi Se-Indonesia, kopinya enak banget. Dan nantikan podcast tema talk berikutnya pada tanggal 13 Desember tentang belajar jadi model with Jenny Chang and Keisha Areta dari kelas 10 STEMA Gading Serpong sebagai host. Jadi buat kamu yang passion di bidang modeling, podcast hari Senin nanti pas banget buat kamu. And see you on the next podcast. Bye bye. Bye bye.